Selamat sore, berjumpa kembali bersama saya, Os Dillinger dalam Desain Breaking News. Berita pertama datang dari Tempo.co. Ujian nasional 2020 ditiadakan, nilai rapot jadi opsi kelulusan. Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, Saiful Huda, mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat pelaksanaan ujian nasional atau UN ditiadakan untuk melindungi siswa dari COVID-19. Nilai kumulatif raport jadi opsi penentu kelulusan. Huda mengatakan saat ini Kemendikbud menjadi opsi pelaksanaan ujian nasional berstandar nasional sebagai pengganti UN. Kendati demikian, opsi tersebut hanya akan diambil jika sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan atau disebut daring. Kami sepakat opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring. Karena pada prinsipnya kami tidak ingin mengumpulkan siswa secara fisik di gedung sekolah. Ujar Saiful dalam keterangannya di Jakarta Selasa 24 Maret 2020. Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir, yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Untuk tingkat SMA dan SMP, maka kelulusan siswa akan ditentukan dengan nilai kumulatif mereka selama belajar 3 tahun. Pun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama mereka belajar 6 tahun di sekolah. Jadi, nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai raport dalam menentukan kelulusan seorang siswa. Karena semua kegiatan kurikuler ataupun ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai raport, menurutnya. Berita kedua datang dari Law Justice. Ahli Australia menyatakan bahwa akan muncul badai corona di Indonesia. jakartalawjustice.co. Ahli bakteriologi Australia, Profesor Ian Henderson, memprediksi Indonesia akan mengalami lonjakan kasus virus corona atau COVID-19 dalam beberapa waktu mendatang. Direktur Institut Molecular Bioscience di University of Queen Island, Australia itu mengatakan bahwa angka penderita corona di Indonesia akan terus melonjak sebagai akibat dari lambatnya respon pemerintah. Sekitar 3 pekan masuk ke Indonesia, per Senin 24 Maret, orang yang terinfeksi virus corona sudah menembus di angka 579.000. Dari angka tersebut, 49 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Jakarta dinyatakan sebagai epicentrum virus corona di Indonesia. Berdasarkan data laman corona, jakarta.go.id per Senin 23 Maret, di ibu kota terdapat 356 orang dinyatakan terpapar corona. Dari 31 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika kasus corona dan kematian yang diakibatkan kian melonjak, populasi penduduk Indonesia yang tercapai sekitar 260 juta jiwa dan sistem pemeliharaan kesehatan yang lemah, membuat masalah Indonesia menjadi rentan. Bandingkan dengan negeri tetangga, Malaysia. Di sana dari 1.518 kasus orang yang terinfeksi, baru 14 orang yang meninggal dunia. Indonesia tampaknya memiliki lebih banyak kasus daripada yang sudah dilaporkan, kata Ian Henderson dilansir Returns. Tanpa tes dalam skala besar dan metode karantina yang terukur, virus ini akan terus menyebar begitu besar ya, menurutnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan tes massal adalah cara paling efektif untuk menangkal penyebaran virus corona atau COVID-19. Pada Jumat 20 Maret dilaporkan telah dilakukan tes corona kepada 1.898 orang atau sekitar 7 tes per 1 juta orang. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, angka itu sangatlah jauh. Negeri ginseng sejauh ini mampu melakukan 5.000 tes juta jiwa.
Jokowi berkata sudah memesan 5.000 obat Evigan dan 5 juta obat kloroquine buat diuji coba mengatasi infeksi COVID-19 di Indonesia. Tirto.id menyatakan, Presiden Joko Widodo berkata pemerintah telah memesan obat dari sejumlah negara yang sudah menggunakannya demi menghadapi bencana virus COVID-19. Pemerintah mulai membeli obat Evigan sebanyak 5.000 butir sebagai uji coba mengobati virus corona ini, ujar Jokowi. Ia juga berkata pemerintah memesan lagi sebanyak 2 juta butir. Pemerintah juga memesan 5 juta kloroquine yang diharap mampu menangani pandemi corona semakin meluas di Indonesia. Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan diberi kesembuhan, ujar Jokowi dalam konferensi pers Istana Merdeka Jumat 20 Maret 2020. Jokowi berkata pemerintah akan membagikan obat itu kepada pasien lewat dokter keliling di kawasan yang terinfeksi. Saya sudah meminta kepada BUMN, farmasi yang memproduksi obat ini untuk memperbanyak produksinya, ujar Jokowi. Evigan adalah obat antivirus yang dikembangkan oleh Toyama Chemical of Japan demi melawan banyaknya virus RNA pada Februari 2020. Obat ini dipakai oleh Tiongkok untuk mengobati eksperimental COVID-19. Sementara obat kloroquine biasanya digunakan untuk mencegah atau mengobati malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Para peneliti menemukan obat ini bisa efektif sebagai opsi memerangi virus corona. Para peneliti menemukan obat ini bisa efektif sebagai opsi memerangi COVID-19. Setidaknya peneliti telah melakukan 10 uji klinis dalam penelitian yang dilakukan di tabung reaksi. Sekian berita dari saya, Os Dilinger, dalam Big Sign Breaking News. Terima kasih.